Halo car audio lovers, kalau Anda kebetulan pelanggan lamanya Niki Motor teman-teman, Anda pasti mengenali mobil ini ya. Ya, ini adalah Toyota Vios manual transmission tahun 2003 ya. Umur mobil ini sama dengan umur tokonya Niki Motor. Ya, bener teman-teman, ini adalah mobil gua sendiri ya. Awalnya memang mobil ini gue pakai untuk ngoprek-ngoprek ya, belajar install audio, belajar setting ya pakai mobil ini teman-teman ya. Sempat menjadi mobil demo juga di Niki Motor ya, untuk ngasih contoh suara ke pelanggan-pelanggan ya. Berbagai sistem udah kita cobain di mobil ini ya. Dulu sempat ikut kompetisi juga ya, pernah menang juga teman-teman, tapi nggak sering gitu. Sempat ngejogrok agak lama mobil ini gue jogrokin ya, mesinnya juga udah agak tua ya. Jadi lama vakum mobil ini nggak diapa-apain. Jadi kemarin iseng gue muncul nih, kaki-kakinya gue benerin, mesinnya gue benerin. Jadi sekarang mobilnya udah segar lagi ya. Jadi kepikiran sama gue pengen gue pasangin satu sistem yang high-end ya, high-end dan competition ready ya. Sehingga mobil ini bisa menjadi referensi buat teman-teman pelanggan Niki Motor yang pengen coba main di kelas yang lebih serius gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi referensinya bukan hanya soal hasil suaranya ya, kita juga ngasih contoh spek ya. Bagaimana sih, perlu apa aja sih kalau mau bangun mobil competition? Cara bangunnya harus bagaimana dan suaranya seperti apa ya. Jadi ini yang mau kita jadikan contoh, jadi referensi gitu. Jadi mobil ini kita kulik terus, kita tuning terus, matengin terus, sehingga suaranya semakin matang, semakin bisa menjadi referensi gitu ya. Nah, bicara mengenai hasil suara settingan kompetisi nih teman-teman, ada yang mau gue pengen sharing sedikit ya. Apa sih yang bikin Niki Motor tiba-tiba rajin ikut kompetisi ya teman-teman? Sebelumnya kan biasa kita fokus ke instalasi daily ya, customer use gitu. Belakangan ini kita lagi sering ikut kompetisi ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, misalnya ada kenalan teman-teman yang main audio gitu ya, ada pendapat bahwa settingan kompetisi itu kalau dipakai buat lagu-lagu harian itu kurang enak ya, kayak pedes gitu, terus bassnya kurang gitu ya. Jadi installernya itu siapkan satu settingan kompetisi, satu adalah settingan untuk daily yang berbeda gitu. Menurut gue itu aneh banget ya teman-teman. Kita udah tuning setengah mati nih, udah berjuang sampai dapetin tuningan yang maksimal sampai akhirnya menang kontes. Di hari-hari biasanya usernya nggak pakai gitu, malah pakai preset lain. Aneh nggak sih? Menurut gua aneh loh. Sedih banget gitu. Nah, makanya di mobil referensi ini gue punya cita-cita nih, pengen jadiin hasil suaranya ini semaksimal mungkin dalam ajang kompetisi, tapi settingan itu pun dipakai buat lagu-lagu harian, yang lagu-lagu umum semua genre itu tetap enak gitu. Nah, ini merupakan cita-cita gue ya, dan menurut gue sampai so far ini dari mobil ini jadi, kita udah coba ikutin beberapa kompetisi ya, ada 3 kalau gue nggak salah ingat. Dari 3 kompetisi itu kita udah dapetin 3 piala ya, meskipun belum ada champion nih teman-teman, tapi kita udah cukup happy ya dengan hasilnya. Paling tidak kita cukup bersaing lah ya di industri car audio competition ini gitu. Nah, mobilnya akan tetap kita kulik terus ya, tuningannya sampai benar-benar enak ya, dipakai buat kompetisi maupun dipakai buat harian dengan settingan yang sama. At least kita hanya naikin level subwoofer gitu, tapi struktur settingan utamanya udah enak juga untuk dipakai lagu kompetisi maupun lagu harian gitu. Nah, tinggal pembuktiannya nih di ajang kompetisi. Mungkin selama season ini kita akan terus turunin ya, terus perbaikin dan terus turunin, sehingga menjadi pembuktian bahwa mobil yang menang kontes pun dipakai harian enak gitu ya. Nah,
mobil ini sistemnya apa aja? Gua akan mulai presentasikan. Kita akan mulai dari belakang. Kita lihat dulu bangun bagasinya seperti apa, perangkatnya apa aja. Setelah itu kita ke kabin depan. Gua kasih lihat instalasi pilarnya sama midbusnya. Yuk. Teman-teman, di saat gue mau planning ngebangun mobil ini, kebetulan saat itu kita lagi hadirin ya, relaunching Zapco ESB ya. Jadi ketemu sama petingginya Nexindo ya. Jadi kita saat itu langsung ngedeal, kita belanja barang untuk mobil demo, mobil competition gitu. Ya, thank you juga untuk disupport dari Nexindo. Jadi seluruh perangkat di mobil ini semua memakai produk Nexindo semua. Kita sebut aja ada Zapco, ada ESB, sama ada Scanspeak ya, sama ada Aki Stinger ya. Jadi dari perangkat ini gue pilih yang menurut gue oke ya. Terus gue mulai merancang lah sistemnya gitu. Gue nggak mau naik ke sampai terlalu mahal ya, tapi nggak juga main di medium low gitu. Nanti sembari gue jelasin satu persatu spesifikasi barangnya teman-teman, kita juga mau highlight satu sistem secara keseluruhan, baik itu maupun perangkatnya, perangkat aktif, perangkat pasif, bahkan sampai ke cabling-nya ya. Nah, untuk kabel-kabelnya seperti biasa, yang sudah menjadi line up paten dari Niki Motor, kita selalu memakai Orion Audio ya. Nanti dari kabel-kabel Orion Audio ini juga ada selektifnya yang gue udah pilihkan, sehingga yang kita expect akan perform the best ya untuk sebuah sistem gitu. Ayo kita mulai lihat teman-teman. Nah, jadi beginilah hasil fabrikasinya ya di bagasi Vios ini. Jadi ban serep udah gua buang. Bukan buang sih, simpen aja. Nanti kalau dipakai kirim aja gitu. Jadi ini udah bukan mobil daily ya guys. Jadi bener-bener mobil perang gitu. Mobil untuk kita main di competition. Jadi kita perlu space untuk box subwoofernya. Karena gue pakai Scanspeak 32W. Ini which is subwoofernya adalah 13 inch ya teman-teman. Jadi butuh boxnya, volumenya gede banget, hampir 40 liter. Jadi baknya ban serep gua jadiin box subwoofer semuanya. Up firing dengan tujuan untuk menghemat space juga, sehingga gua masih punya tempat untuk naruh perangkat-perangkat lainnya ya. Untuk DSP teman-teman, otaknya sebuah sistem tentunya DSP ya. DSP sangat penting. Makanya gue langsung pilih yang the bestnya dari Zapco, yaitu HDSP Z16 yang memakai DAC ESS 9038 Pro. Jadi ini DAC yang memang digadang-gadangkan the best ya untuk analog ya, untuk digital to analog converter. Yang mana DSP ini udah built-in dengan high-res media player juga ya teman-teman. Dan kita lengkapin juga dengan Bluetooth dongle-nya yang sudah aptX HD juga. Sehingga gue punya pilihan high-res media player atau Bluetooth yang dari handphone gitu ya. Di mobil ini juga kita tetap ada head unit ya, head unit saat kita mau pakai CarPlay ya, suaranya juga masuk ke HDSP melalui jalur analog ya. Jadi gue punya pilihan source lumayan banyak nih, dari head unit, dari Bluetooth yang direct ke Zapco, CarPlay yang lewat head unit, semua nge-hub ke DSP Zapco HDSP ini. Nah teman-teman kan pasti nanya nih, HDSP Z16 ini kan ada juga versi Z8-nya ya, yang which is 8 channel. DAC-nya ESS juga ya. Kenapa gue pakai yang 16? Kenapa nggak pakai yang 8 aja? Karena untuk competition kan kita hanya butuh 8 channel ya. Ya alasannya adalah si Z16 ini punya band equalizer yang lebih lengkap ya. Jadi meskipun 16 channel, masih banyak channel yang nggak kepake, gue tetap bela-belain pakai yang Z16 teman-teman. Harganya juga beda dikit. Untuk amplifiernya teman-teman, jadi gue pakai 3 buah power 2 channel ya. Z150.2 AP ya, 3 buah. Untuk ngangkat three-way depannya, high, mid, sama low ya. Nah, untuk subwoofernya, gue angkat pakai Zapco juga, ZAP 300.2 ya. Saat dia di bridge, itu powernya naiknya gede banget. Jadi, untuk makan si Scanspeak 32W ini, ya cukup ngelos lah, enak lah gitu. Di sini ada kapasitor bank juga, ini baru juga dari Zapco. Kapasitor banknya punya 3 jalur output ya, masing-masing kita bisa cek ampere, pemakaian ampernya berapa gitu. Ini kategorinya udah bukan kapasitor ya, tapi super kapasitor ya. Nah, selain perangkat utama ini teman-teman, di balik ampli Zapco 300.2 AP ini juga tersimpan
aki tambahan teman-teman dari Stinger, dan voltage step up stabilizer. Kita pakai Harrison Lab ya, seperti biasa. Si aki Stingernya juga ditemenin sama relay pemutus ya dari Stinger juga, SGP35 ya. Jadi fusingnya untuk electrical powernya semua ada di belakang jok passenger gitu ya. Nah sekarang kita highlight salah kabelnya ya teman-teman. Untuk kabel setrumnya kita menggunakan yang kita sebut kabel AF ya. Kabel AF itu kabel audio fidelity, sebenarnya kabel kita pesan khusus, kolaborasi juga dengan Orion Audio. Ini kabel power yang sangat bagus, desainnya bagus ya, full OFC. Di dalamnya ada core silver coated OFC-nya gitu. Jadi kabel ini memang kita jadikan andalan ya di Niki Motor untuk power, kabel power. Kita pakai yang 2 AWG, yang keluar dari aki tambahan menuju ke VSS. Dari VSS kita masukin ke distribution block ya. Distribution block, kabel powernya baru kita sebar ke masing-masing amplifier, power sama groundingnya ya. Semua menggunakan kabel yang sama teman-teman. Nah untuk kabel RCA-nya ini yang khusus nih teman-teman. Gue menggunakan Orion Silver Nocturne Carbon ya. Ini adalah highest rank dari kasta kabelnya Orion Audio ya, which is gue find out itu masih sangat ekonomis ya dibanding dengan brand-brand lain. Tapi dengan desain konduktor full silvernya itu sangat worth it. Jadi tanpa pikir panjang teman-teman, hajar langsung masukin sini. Ya. Terus untuk kabel speakernya yang dari amplifier menuju ke speaker, masing-masing tweeter, mid, sama mid bass, sama subwoofer, itu semua menggunakan Orion Audio simetris parsial teman-teman. Jadi simetris parsial ini punya konduktor dengan bungkus teflon ya, menggunakan konduktor yang coated silver juga dan dibungkus dengan insulator teflon. Jadi masing-masing untuk tweeter, mid sama mid bass ukurannya beda-beda guys. Ukurannya sudah ditaker untuk tweeter sendiri, mid range sendiri, mid bass sendiri, subwoofer sendiri. Jadi beda-beda ya size kabelnya gitu. Sesuaikan sama kebutuhan drivernya. Jadi nggak overkill, tapi pas sesuai sama fungsinya gitu. Jadi kalau dilihat sistem di mobil ini sebenarnya actually sangat-sangat simple teman-teman ya. Player langsung dari DSP ya, high-res player dan Bluetooth connection. Kabel dan ampli aksesoris juga secukupnya yang memang dibutuhkan untuk sebuah performance aja gitu. Kita nggak banyak main pemanis-pemanis tambahan ya, bumbu-bumbu tambahan ya. Fuse ada, kita upgrade yang audiophile. Fuse block juga menggunakan yang audio grade ya, full tembaga ya. Tapi di luar itu kita nggak main apa-apa lagi. Kita mau coba bener-bener pure standar aja, terus di-tuning bagaimana hasilnya gitu. Nah, belakang udah selesai, kita masuk ke kabin yuk teman-teman. Nah, sebelum melihat ke pilar, ini gue mau cerita sedikit dulu nih. Mobil ini sebenarnya actually nggak begitu kondusif ya untuk bangun audio karena posisi pintunya ini, mid bassnya ini jelek banget. Aslinya ya, bawaan aslinya. Somehow dia kayak cancel antara kiri sama kanannya itu jomplang banget gitu. Gue sempat agak frustrasi waktu mobil ini kondisi door trimnya masih standar ya. Kita udah coba keluarin dari bodinya sehingga bikin cover tambahan gitu. Tetap nggak menyelesaikan masalah. Di 100 Hz itu antara kiri sama kanan cancel. Di 100 Hz aja. Yang lainnya nggak gitu. Pas 80 Hz dia bagus. Pas 100 Hz dia cancel kiri sama kanan. Jadi agak frustrasi gue. Makanya sempat gue jogrokin lama ya. Nah, belakangan kita coba-coba bikin box di pintu ya. Ini terinspirasi juga gue untuk bikin di Vios. Jadi mulailah kita bikin box untuk mid bass di pintunya Vios. Jadi dia tidak masuk ke dalam bodinya, tapi boxnya itu hanya attach ke pintu, hanya numpang aja. Tapi resonansnya itu nggak masuk ke dalam plat pintu, sehingga cancellation itu bisa diatasin gitu. Dan terbukti bener, setelah gue bikin pakai box, gue tuning, mid bassnya juga bisa kita naikin sedikit, hasilnya mantap banget teman-teman. Hilang masalahnya, solve problemnya. Ya, inilah hasilnya. Nah sekarang kita lihat ke dalam untuk cek pilarnya. Nah ini suasana di kabinnya nih guys. Ya tadi mid bass gue udah kasih lihat ya. Sebenarnya mostly mobil itu problemnya sama semua. Problemnya mid bass. You handle the mid bass, you master the car. Pasti jadi sistemnya. Mid bass yang paling masalah. Kalau mid bassnya beres, segalanya aman gitu. Itu pengalaman gue ya teman-teman ya. Jadi mid bass itu sangat jadi concern ya di mobil-mobil karena yang paling banyak masalah mid bass gitu. Kalau mid range sama high ada masalah juga, bukan nggak ada masalah, namanya juga mobil ya. Tapi yang paling susah di handle itu adalah mid bass teman-teman. Kalau kamu mau bangun audio yang serius, perhatikan banget untuk mid bassnya.
ya. Bangun pilarnya on axis teman-teman ya, jadi kita benar-benar perhatikan untuk competition. Tapi di mobil ini kebetulan waktu bikin ya kita bikinnya masih agak nongol ya, jadi ya mungkin kalau kita akan ngikutin competition yang ada rule instalasinya, mungkin pilar ini harus kita rubah karena aturannya adalah nggak boleh keluar dari 4 cm ya dari pinggir kaca gitu. Ya, mobil ini kayaknya udah keluar, jadi sementara kita ikut-ikut yang tidak ada regulasi 4 cm-nya gitu. Nah, kita bikin pakai pots ya. Potsnya kita bikin custom sendiri, jadi bukan aluminium ya guys. Kelihatannya mirip kayak aluminium tapi bukan. Ini adalah hasil karya anak-anak Niki Motor Anang Script Cap ya, tapi bentuknya memang manis sesuai maunya gue. Garisnya tipis-tipis pinggirannya, jadi kelihatan slim, tapi kita nonjolin kosmetiknya si speaker aja gitu. Si ESB ini bentuk tweeter sama mid range-nya memang agak unik ya. Kebetulan warnanya gold juga, jadi sesuai sama warna mobilnya ya. Kita bikin satu tema, jadi warna-warna nuansa agak gold gitu. Lampu-lampu ambience-nya juga kita pakai warm white sehingga kesan goldnya lebih keluar gitu. Nah, cerita mengenai speaker ini memang Niki Motor nggak terlalu sering ya masangin ESB, tapi somehow gue sekali waktu main ke Nexindo, gue denger two-way-nya ESB seri 8000 ini, gue saat itu sangat impress ya sama hasil suaranya. Tebelnya sama high-nya itu gue impress banget, dan inget terus tuh suaranya tuh. Sampai saat gue mau bikin mobil, gue langsung bilang gue mau pakai yang ESB 8000 versi 3-way-nya ya, jadi terwujud juga gitu ya. Memang gue seneng banget sama hasil suara speaker ini. For your information teman-teman, speaker ini kalau kita bandingkan sama speaker-speaker high-end lain ya, ini termasuk sangat-sangat ekonomis. Banderolnya masih di angka 30 jutaan ya untuk versi 3-way-nya. Menurut gue speakernya sangat worth it. Teman-teman kalau nggak percaya, datang ke Niki Motor, dengerin hasil suaranya speaker ini yang udah kita tuning ya, yang udah kita ramu, termasuk dengan dorongan perangkat-perangkat aktifnya. Ini speaker sangat-sangat spesial menurut gua. Teman-teman yang udah pernah dengerin pasti setuju ya. Jadi speaker ini khasnya dome tweeter ya, dome, soft dome ya, high-nya present tapi nggak nyelekit gitu. Vokalnya tebel tapi detailnya tetap jelas gitu, nggak butek gitu istilahnya. Kombinasi yang pas dengan subwoofer Scanspeak, karena ESB saat kita mau bangun belum punya line up subwoofer yang menurut gue nih oke gitu doh. Jadi akhirnya gue pakai Scanspeak 32W. Turns out kombinasinya jadi pas banget semuanya. Dorongan Zapco-nya juga nggak malu-malu, full powerful. Resolusi DSP-nya juga sangat bagus. Iyalah ya, udah high-end-nya Zapco ya. Gue tahu memang si Zapco ini kelemahannya hanya satu. Waktu tuning aja memang harus sangat berhati-hati karena kita harus memahamin behaviornya. Awal-awal pas megang DSP ini memang nyebelin ya, karena sering disconnect, terus kita nge-save kadang-kadang nggak ke-recall gitu. Tapi setelah kita tahu behaviornya, kita bisa ngikutin, oh ternyata harus begini, ternyata harus begitu gitu. Sehingga sampai sekarang sih no problem gitu. Sama aja dengan pasangan ya, kalau awal belum klik, belum tuning, wah ini kok begini, tapi begitu udah saling memahami, kayaknya langgeng aja gitu kan. Kontrolernya si Zapco gue bikin custom di sekitar sini supaya bisa terjangkau dengan enak ya. Menu-menunya memang Zapco ini agak primitif ya, termasuk untuk kontrolernya. Kadang-kadang kalau belum terbiasa nih ngeselin nih, kadang-kadang dipencet kayak nggak dapet gitu, tapi setelah kita tahu, kita pakai kuku enak gitu. Gitu teman-teman. Yeah. Nah, kira-kira begitu bentuk mobil reference-nya kita Niki Motor ya. Teman-teman kalau yang pengen denger langsung, jangan ragu-ragu, silakan kontak kita. Takutnya pas mobilnya nggak ada ya, silakan kontak kita untuk janjian sehingga bisa denger langsung hasil suaranya seperti apa ya. Tidak harus beli ya, tidak harus belanja, tapi kita suka sharing aja gitu. Barangkali teman-teman juga punya masukan ya, kita selalu open terhadap masukan-masukan, karena mobil ini mau bener-bener kita matengin seperti cita-cita gue awal tadi, buat kompetisi enak, buat lagu harian enak, itu udah the best you can get gitu. Nah, cukup sekian vlog kali ini teman-teman. Ini vlog pertama Vios
reference car-nya Niki Motor. Mungkin ke depan kalau kita menemukan pembaruan apa, mungkin kita akan sharing lagi ya. Atau setelah kita ikut-ikut kompetisi, mungkin kita akan sharing lagi teman-teman perjalanan mobil ini di ajang kompetisi dan update-update mengenai hasil tuningan suaranya. So far kita akan rekamin hasil suaranya ini. Ini adalah the best sampai saat ini ya teman-teman. Mungkin ke depan kita akan improve lagi sampai mobil ini dapat full potensialnya gitu. Oke, thank you udah menonton teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you. Dah.